Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya memberikan contoh tentang pemangkasan. Di sini saya tidak menggunakan pelindung atau naungan, tapi saya menggunakan naungannya itu dahan kakaonya itu sendiri karena berbicara tentang jorget. Karena dalam pengamatan saya di lapangan dan penelitian-penelitian saya yang beberapa terakhir di petani yang sudah banyak menanam kakao udah berhasil, itu keberhasilannya memang tanpa naungan Pak ya. Ya, tanpa naungan Pak. Karena bila pakai naungan pupuknya terlalu besar Pak ya. Ya. Tapi disinilah kalau masalah umur tidak panjang, ini saya rasa sudah menjalan 5 tahun Pak. Ya, jalan 5 sudah. 5 tahun tanaman kakaonya, tapi alhamdulillah coklatnya tetap hijau. Makanya kita ada beberapa teknik di dalam pemberian pemupukan yang kita tahu di dalam buku, dalam teori kita adalah pada saat pembuahan maka kita mengurangi N Pak ya. Ya. Yang dibutuhkan biasanya P dan K. P dan Tapi K. kita nggak tahu kebutuhan K-nya berapa persen, P-nya berapa persen, ya kan? Tapi di sini setiap saya melakukan pemupukan maka saya selalu mencampurkan namanya menambahkan N. Nah, saya tadi kalau misalnya N-nya 16, kemudian P-nya 16, K-nya 16, maka saya tetap tambahkan N-nya kembali. Tapi dilihat daripada kebutuhan tanaman itu sendiri. Faktornya pada saat berlebihan N, batang mudah patah Pak ya. Ya. Nah, jadi saya tidak bisa memberikan tips kepada yang lain, makanya saya selalu terjun ke lapangan dimanapun, khusus di Kutai Timur. Nah, itu saya selalu melihat tanamannya langsung, apa sih kendala yang dibutuhkan, karena kita berbicara di tanah, tanaman itu ada di tanah, jadi makro dan mikronya yang mana sebenarnya yang dibutuhkan. Kadang kita tabur tidak diserap oleh tanaman. Ini berpucuk muda, ya kan? Ya. Ini sudah campuran adalah pupuk berimbang, tapi ditambahi nitrogennya, ditambahi lagi Pak ya. Ya. Akhirnya dia begini. Karena MCC pada saat sudah berbuah maka jarang sekali keluar bunga. Ya, yang Ya, kita betul. amati 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir ini Pak. Karena mulai jarang dengan penyuluhnya kan. Ya. Komunikasi mungkin ya, saya juga kesibukan. Tapi kali ini buah ada, bunga jalan. Bunga jalan Pak. Selalu panen terus, makanya kita terapkan panen sering. Jadi tidak ada lagi yang namanya tidak menjual. Pasti dalam 1 bulan, Pasti ada Pak. 2 minggu pasti Bapak jual. Ya. Ya, seperti itu. Paling rendah berapa Pak sekarang? Paling rendah itu sekitar 60 atau 70 Pak. 70 kilo Ya. khusus MCC ini Pak. MCC 02 atau 45. Berapa jumlah pohon? Jumlah pohon sudah sekitar 400-an Pak. 400 segitu. Berarti termasuk sampai 12 bulan kalikan saja kan? Ya. Berarti sekian hasilnya Bapak. Seperti itu. Ini sudah anak menjalan 5 ya? Jalan 5 sudah. 5, tapi ya begini. Ada beberapa nanti saya lihat yang di sana itu jarak 3x3 itu sudah saya bentuk. Kali ini yang jarak 4x4 tolong dilihatkan pelan-pelan. 4x4 sudah kita bentuk. Ya, 4x4 karena bunga kakao itu membutuhkan matahari untuk pemecahan sehingga dia menjadi pantil. Jadi kalau dia tahu rimbun ini maka banyak terjadinya gugur bunga Pak. Ya. Kalau ini kita bentuk, pada konsepnya pada saat bunga begini nggak boleh dipangkas. Tapi kalau nggak dipangkas maka akan gugur terus. Gugur terus Pak bunganya Pak. Nah, kalau masalah busuk buah pentil, insya Allah tidak ada. Tidak ada, belum ada terjadi. Ada paling 1 atau 2 Ya, biji. karena sudah kita terapkan itu pemupukannya ibaratnya ada pepatah mengatakan bahwa sekali dayung 20 terlampaui. Jadi itu yang sekarang saya terapkan kepada petani. Sekali nyemprot dua atau 3 yang difungsikan. Nah, jadi ada hama kemudian ada pemupukan. Oke, kita lakukan ini. Nah, konsep dalam pemangkasan, jangan pernah Bapak melakukan pemangkasan seperti ini, dicari di tengah. Kesalahan fatal untuk para petani.
karena itu akan selalu membuat dia tanamannya turun. Jadi usahakan kita cari itu di bawah ya. Ini bunga tapi tetap saya buang ya, Ya. saya buang. Nah, ini sebenarnya yang harus dibuang ini petani ini. Nah, kita buang ya, kita perhatikan. Kita akan membentuk dulu. Dan jangan sekali-sekali mengorek di tengah, kita keliling sampai lagi sih tanam kakak. Selalu satu tangkai yang kita bersihkan. Ini mau kita buang tapi harusnya dibuang, tapi jangan dulu. Ini sudah kelihatan harus ya. Sehingga ini dahan ini harusnya dibuang. Kenapa? Ketika ini dia berbuah begini, sehingga ini selalu rebah. Nah, tapi biasanya petani karena sayang ini sudah kan, nanti kita ambil ini hasilnya baru kita buang. Nah ini kan ada beberapa baru, dan ini yang harus kita buang juga. Kenapa saya nggak buang? Karena ini memancing dulu mengeluarkan bunga. Nah ini adalah batang-batang yang produktif juga tapi tidak terlalu banyak mengeluarkan bunga, sehingga yang di bawah terserap di sini, sehingga dia selalu memicu menyamping bukan ke atas. Oke. Nah, selalu kan banyak nih, ada beberapa. Ini berapa dahan yang harus dibuang ini? 1, 2, 3, dan 4. Ini seandainya saya gini kan Bapak, saudara-saudara, syuting. Kalau saya videokan begini, kira-kira jadinya seperti apa? Cantik Pak ya? Cantik Pak. Nah itulah, tapi ini keterlambatan kita membentuk sehingga ada sudah buah. Kalau saya pangkas yang banyak akan rontok karena lebih banyak memakan pemupukan daerah sini. Iya. Nah maka kalau ini saya sudah buang tadi, maka akan terjadinya naik. Jadi naik kemudian membesarkan batang bawah. Batang bawah. Nah kalau ini, coba kita perhatikan, jadi kelihatan tidak bagus. Nah tapi tidak bisa kita potong secepat ini, karena kalau kita mempercepati merusak yang punya kebun. Ya seperti itu. Mungkin hanya itu sambil kita jalan sana tuh ada beberapa buah pemangkasan yang sudah terjadi.